ومن يتق الله يجعل Bismillahirrahmanirrahim. له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Qauluhu asyaihu huwa fil asli masdaru sakho yuqalu sakho yashikhu syaikhon. Ini kan menjelaskan dari kata yang ada di Fathul Qorib ya. Jadi di Fathul Qorib itu ada kata kola asyaihu. Kolanya sudah dibahas di video sebelumnya. Ini sekarang membahas kata syekh. Kata syekh itu aslinya adalah masdar dari fi'il madhi syakho. Syakho yasihu syaikhon ya. Jadi asalnya masdar. Tsumma wusifa bihi mubalaghatan. Lalu syekh ini walaupun asalnya adalah masdar, kata syekh digunakan untuk sifat. Jadi sebenarnya antara sifat dan masdar ini beda ya. Sifat ini cakupannya 3. Bisa isim fa'il, isim maf'ul, atau isim sifat musbihah. Tapi ini masdar dijadikan sifat. Masdar dijadikan sifat untuk memiliki makna mubalaghah. Mubalaghah ya berlebih-lebih, sesuatu yang lebih. Wa yasihu ayakuna sifatan musbihah. Tapi ada juga yang memperbolehkan syekh ini tidaklah masdar tapi sifat musbihah. Jadi kalau ada pertanyaan syekh itu apa wazannya, bukan wazan ya, syekh ini bentuk apa? Andai kata ada pertanyaan seperti itu, maka jawabannya bisa 2, bisa masdar, bisa sifat musbihah. Wa huwa fil lughati man jawazal arba'in. Makna lughat atau makna bahasa dari syekh adalah seseorang yang usianya sudah melewati 40 tahun. Jadi selama orang itu sudah umur 40 lebih, itu dia bisa dipanggil dengan syekh ya. Ini makna bahasa ya. Makna bahasa. Li'annal insana madama fi badni ummi yuqalu lahu janin lijtinanihi wastitarihi. Ini sekarang membahas istilah atau penyebutan ya. Penyebutan seseorang penyebutan seseorang ditinjau dari usia ya. Ditinjau dari usia. Ini sebenarnya sudah saya bahas ya di video awal-awal itu. Cuman ya yang tidak saya baca seperti ini. Yang saya baca Fathul Qorib tapi penjelasannya seputar ini. Di video pertama atau kedua itu sudah saya bahas sebenarnya. Jadi ditinjau dari sisi usia seseorang itu bila masih berada di dalam kandungan itu dipanggil dengan janin ya. Selama masih ada di perut ibunya dipanggil dengan janin. Janin ini maknanya sesuatu yang tertutup ya. Jadi mengapa dipanggil janin ya karena masih tertutup. Wa ba'dal wad'i, ini kebanyakan wawu ya. Wa ba'dal wad'i yuqalu lahu tiflun wa dzurriyyah wa sobiyun. Nah, setelah lahir hingga balik ya. Antara kelahiran hingga balik itu punya 3 sebutan. 1 tifel, 2 dzurriyah, 3 sobi. Wa ba'dal bulugi yuqalu lahu syab wa fatan. Kemudian setelah balik hingga 30 tahun itu bisa punya 2 panggilan, bisa dipanggil dengan syab atau fata ya, atau fata. Wa ba'da salasin yuqalu lahu kahlun. Antara usia 30 hingga 40 itu disebut atau dipanggil dengan kahl ya. Wa ba'da arba'in yuqalu wa ba'dal arba'in yuqalu lidzakari syaikhun walil untha syaikhatun. Dan seperti penjelasan tadi, setelah usia 40 tahun itu hingga tak terbatas ya. Itu kalau laki-laki dipanggil dengan syekh, perempuan dipanggil dengan syaikhah.
Jadi ini hanya yang terakhir saja ada yang membedakan laki-laki dan perempuan ya. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada zakar dan unsa. Hanya tifal, dzurriyah, sobi, tidak disebutkan perempuannya disebut apa. Ini secara dari sisi lugat. Wafil istilahi man balagha rutbata ahlil fadli walau sabiyan. Ini saya ingatkan kembali bahwa Bajuri itu tidak semuanya membahas fikih, tidak semuanya membahas fikih. Contohnya ini, mungkin satu video ini tidak ada fikihnya sama sekali, hanya membahas kata syekh saja. Dalam istilah syekh itu dimaknai dengan seseorang yang mencapai derajat kemuliaan ya, seseorang yang sudah mencapai tingkat memiliki kemuliaan walaupun dia anak kecil. Jadi secara istilah syekh itu tidak dibatasi dengan usia. Batasnya adalah mulia atau tidak, utama atau tidak. Kalau sudah punya keutamaan walaupun dia masih kecil ya bisa dipanggil syekh. Berbeda dengan tinjauan bahasa ya. Walahu ahada asyara jam'an. Ini sekarang malah bahas jamak ya. Kata syekh itu memiliki 11 jamak. Khamsatun mabdu'atun bisyin. 5 dari 11 itu dimulai dengan huruf shin. Wahiyya suyuh, ini bisa 2 bacanya ya. Bidhammi shin wa kasriha, ini bisa 2. Suyuh dan siyuh. Suyuh dan siyuh. Wah, ini juga bisa 2. Wah Sikhoh bi fathil ya'i wa sukuniha. Sikhoh dan siyahoh bi fathi, ini taknya salah ya. Yang salah qafnya ini. Ini qafnya salah, mestinya fa ini. Bi fathil ya'i berarti siyahoh, wa sukuniha berarti sikhoh. Wa sihanun kagilman, dan juga sihan harokatnya seperti kata gilman. Ini sudah 5 ya, 2, 2, 1. Wa khamsatun mabdu'atun bil mim. Kemudian 5 berikutnya itu dimulai dengan mim. Kalau tadi dimulai dengan sin, sekarang dimulai dengan mim. Nah, maksud saya begini, bagi kalian yang suka dengan fikih, kalau menemui keterangan seperti ini kira-kira bagaimana? Masih terus melanjutkan atau tidak? Wahiyya masyayikh bil ya'i la bil hamzi. Pertama adalah masyayikh ya. Masyayikh ini huruf kedua sebelum akhir menggunakan ya, tidak hamzah, tidak masyayikh tapi masyayikh. Wa masikhah bi fathil mim wa kasriha. Masikhah atau misikhah. Jadi mimnya bisa 2. Wa masyukhah. Ini sepertinya ada yang kurang ya. Ini kurang wawu ini ya. Di kata ini kurang wawu, mestinya ada wawunya ini. Wa masyukha, wa masyikha, masyukha ya. Bi itsbatil wawi ba'dal ya'i wa hadfiha. Jadi setelah ya itu ada wawunya, atau bisa juga wawunya dibuang. Masyukha, masyukha. Wa wahidun mabdu'un bil hamzi wa huwa asyah. Yang satu dimulai dengan hamzah. Coba ya, saya ulangi lagi ya. Ini bagi yang suka fikih, ini manfaatnya apa bagi kalian? Jadi ilmu itu ya jangan cuman satu. Maksudnya kalau bisa semua dipelajari. Jangan jangan cuman mempelajari yang disukai saja, yang lainnya tidak dipelajari sama sekali. Wa kullu hasyadzatun illa jam'ain. Dari 11 jamak tadi itu semuanya syadz. Syadz ini tidak sesuai dengan aturan-aturan ya, tidak sesuai dengan aturan shorof atau aturan nahwu, kecuali 2. Ahaduha suyuh.
Yang pertama adalah suyuh. Kalau syekh dijamakkan ke suyuh itu sesuai dengan kaidah kama yaktadihi qaulu Ibnu Malik fi alfiyatih ya. Jadi jamak suyuh ini dianggap sesuai kaidah karena sesuai dengan tuntutan dari ucapan Ibnu Malik dalam alfiyahnya, kaza kaya taurid. Ini akhir sater ya. Akhir sater ini sebelumnya apa saya juga lupa. Kemudian ini sater awal. Fi fa'linisman mutlaqal fa ya. Jadi wazan fu'ulun ya, wazan jamak taksir fu'ulun itu juga berlaku untuk mufrad fa'lun ya, fa'lun yang berupa nama, maksudnya bukan sifat ya. Kadang isim itu di bab nahwu juga berbeda, artinya tidak selalu nama. Isim itu tidak selalu nama. Kadang isim ini lawannya sifat ya. Sifat yang fi'ilnya bisa berupa apapun, tidak harus berupa huruf ilat ataupun shahih. Jadi fa'lun itu berlaku atau bisa dijamakkan ke wazan fu'ulun. Jadi syaikhun, suyuhun, fa'lun, fu'ulun. Ini kan ini iklan dulu. Kemudian wasani asyahun kama yaktadihi qauluhu fiha. Kemudian jamak yang kedua yang sesuai dengan aturan nahwu atau shorof adalah asyah. Jadi fa'lun dijamakkan ke af'alun. Sesuai dengan ucapan Ibnu Malik dalam alfiyahnya, wa ghairu ma af'ulu fihi muttarid minatsulasisman bi af'alin yarid. Mufrad yang tidak bisa dijamakkan ke wazan af'ulu, saya ulangi, mufrad yang tidak bisa dijamakkan ke wazan af'ulu dan itu berupa isim yang 3 huruf. Isim ini tadi ya mengecualikan sifat, maka itu bisa dijamakkan ke wazan af'alun ya, af'alun. Jadi ada banyak mufrad yang dijamakkan ke wazan af'alun, yang mufrad itu tidak memenuhi syarat untuk dijamakkan ke wazan af'ulu. Jadi tidak bisa dijamakkan ke af'ulu, maka dijamakkan ke af'alun. Ya itu saja ya. Semoga bermanfaat dan semoga tidak bosan dengan kitab Al-Bajuri ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Yang mufrad itu tidak memenuhi syarat untuk dijamakkan ke wazan af'ulu, tidak bisa dijamakkan ke af'ulu, maka dijamakkan ke af'alun. Ya itu saja ya. Semoga bermanfaat dan semoga tidak bosan dengan kitab Al-Bajuri ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawab.